Halo semua, selamat datang di Diary Affirmations. Kali ini kita akan membahas tentang topik yang sering bikin penasaran, yaitu mata ketiga. Mata ketiga sering disebut sebagai pusat energi yang terletak di antara kedua alis kita. Dalam banyak tradisi spiritual, mata ketiga dianggap sebagai gerbang menuju intuisi, kesadaran, dan pemahaman yang lebih dalam. Ketika mata ketiga terbuka, kita bisa melihat dunia tidak hanya dengan penglihatan fisik, tapi juga melalui mata batin. Penting untuk diingat, membuka mata ketiga bukan berarti kamu menjadi lebih hebat atau lebih istimewa daripada orang lain. Ini adalah perjalanan untuk memahami diri sendiri, hubungan dengan orang lain, dan dunia sekitar. Jadi ini lebih ke soal melihat dengan cara yang baru, bukan melihat lebih banyak. Mungkin kamu bertanya-tanya, apakah mata ketigaku bisa terbuka? Ini ada beberapa tanda yang bisa menjadi petunjuk. Intuisi yang lebih tajam. Kamu mungkin mulai merasa bisa mengetahui sesuatu tanpa alasan yang jelas. Koneksi emosional yang lebih dalam. Kamu mungkin menjadi lebih peka terhadap perasaan orang lain. Kesadaran energi. Kamu mulai bisa merasakan energi di sekitarmu, baik yang positif maupun negatif. Mimpi yang hidup. Mimpimu terasa lebih nyata dan penuh dengan simbol-simbol penting. Pandangan hidup yang baru. Kamu mulai mempertanyakan cara hidup dan nilai-nilai yang sebelumnya kamu anut. Kalau kamu merasakan satu atau beberapa tanda ini, tenang saja, itu adalah bagian dari proses alami menuju kesadaran yang lebih tinggi. Coba bayangkan kamu menutup matamu, namun tetap bisa melihat dunia, tidak hanya melalui penglihatan fisik, tapi juga dengan visi batinmu. Kamu mulai bisa melihat keindahan di hal-hal kecil, bahkan di tengah kekacauan. Kamu juga merasa lebih terhubung dengan orang lain, dan setiap interaksi terasa lebih bermakna. Tapi proses ini membutuhkan keberanian. Membuka mata ketiga berarti kamu harus berani melepaskan cara lama dalam berpikir dan melihat dunia. Kadang, itu artinya melepaskan keyakinan lama yang sudah tidak relevan dengan dirimu saat ini. Jika kamu merasa tertarik untuk menuju kesadaran yang lebih tinggi, itu mungkin pertanda bahwa kamu memiliki peran khusus di dunia ini. Tapi ingat, menjadi terpilih bukan berarti kamu lebih baik daripada orang lain. Ini lebih soal tanggung jawab untuk membawa perubahan positif, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Hidup sebagai orang yang terpilih bukan hal yang mudah. Ada banyak tantangan yang akan menguji keyakinanmu. Hubungan, pekerjaan, atau bahkan identitas dirimu mungkin akan berubah. Tapi di balik semua itu, ada keindahan dalam menjadi diri sendiri yang autentik. Jika kamu merasa siap untuk menjalankan peran ini, cobalah langkah-langkah ini. Terima perubahan. Jangan takut melepaskan hal-hal lama yang sudah tidak lagi berguna. Ikuti intuisimu. Dengarkan suara batinmu, karena itu adalah panduan terbaikmu. Cari komunitas yang mendukung. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang memahami perjalananmu.
sebarkan kebaikan. Jadilah sumber cinta, damai, dan kebaikan bagi orang-orang di sekitarmu. Terus belajar. Ingat, kesadaran adalah perjalanan, bukan tujuan akhir. Selalu ada yang baru untuk dipelajari. Tidak bisa dipungkiri, perjalanan ini memiliki tantangan tersendiri. Terkadang, kamu mungkin merasa sendirian atau tidak dimengerti oleh orang lain. Namun jangan khawatir, kamu tidak sendirian. Banyak orang yang juga menjalani perjalanan serupa. Jika butuh dukungan, jangan ragu untuk mencari mereka. Tantangan-tantangan ini sebenarnya adalah bagian dari proses pertumbuhanmu. Setiap rintangan yang kamu hadapi adalah kesempatan untuk belajar dan menjadi lebih kuat. Jadi jangan takut menghadapi ketidakpastian, karena disitulah keajaiban sering terjadi. Jika mata ketigamu terbuka, hidupmu akan terasa lebih bermakna. Kamu mulai melihat dunia sebagai tempat yang penuh kemungkinan, bukan hanya sekedar kumpulan masalah. Kamu juga menjadi lebih sadar akan peranmu dalam kebangkitan kolektif umat manusia. Namun, ini bukan hanya perjalanan individu. Ini adalah perjalanan bersama. Setiap tindakan kecil yang kamu lakukan untuk hidup lebih sadar, penuh cinta dan damai, akan membawa dampak besar bagi orang-orang di sekitarmu. Sebelum aku akhiri, coba deh renungkan beberapa pertanyaan berikut. Bagaimana hidupmu akan berubah jika kamu sepenuhnya percaya pada visi batinmu sendiri? Apa yang bisa kamu lepaskan agar lebih selaras dengan dirimu yang sejati? Bagaimana kamu bisa berbagi cahaya dan cinta dengan orang lain? Perjalanan ini bukan hanya untuk dirimu sendiri. Kebangkitanmu adalah hadiah bagi dunia. Cahaya yang kamu bawa akan menciptakan riak perubahan besar. Jangan takut untuk bermimpi besar. Setiap langkah kecil yang kamu ambil akan membawa dunia lebih dekat ke kesadaran yang lebih tinggi. Perjalanan ini adalah proses. Kamu tidak perlu terburu-buru atau merasa harus sempurna. Tetaplah rendah hati, terima hal-hal yang kamu belum ketahui, dan selalu hidup dengan cinta. Mata ketigamu terbuka untuk alasan besar, dan itu adalah bagian dari rencana ilahi yang luar biasa. Jadi, apa kamu siap untuk melangkah ke peranmu sebagai orang yang terpilih? Dunia membutuhkan cahayamu lebih dari sebelumnya.